Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurotolaini dengan NIM 2106938. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Yang pertama yaitu sejarah perkembangan HAM khususnya terhadap anak. Yang munculnya terhadap konsepsi HAM tidak terlepas dari reaksi atas kekuasaan absolut pada masa Louis ke-14 yang terkenal pernyataannya negara adalah saya, sehingga muncullah perjuangan manusia dalam mempertahankan harkat dan martabatnya dari tindakan sewenang-wenang penguasa tirani. Pada DUHAM atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 yaitu dari PBB, ialah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena mereka manusia. Terkhusus pada beberapa hak yang harus diterima anak. Yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan keluarga yang terdapat pada pasal 39 Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hak fakir miskin dan anak terlantar untuk dipelihara dengan pasal yang sama dengan sebelumnya. Dan yang terakhir, persamaan hak murid yang terdapat pada pasal 41. Yang kedua ialah deklarasi HAM, yaitu deklarasi yang dapat dibuat oleh negara-negara atau pandangan komite bahwa setiap negara membutuhkan institusi hak asasi manusia yang independen dengan tanggung jawab untuk memajukan dan melindungi hak anak. Perhatian utama komite ini ialah apapun bentuknya harus mampu secara independen dan efektif memantau, memajukan dan melindungi hak anak. Yang bahwa perlindungan hak anak harus diutamakan dan bahwa semua institusi hak manusia berada dalam suatu negara harus bekerja sama secara erat untuk tujuan perlindungan anak. Yang ketiga ialah tentang hukum perundang-undangannya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan berisi 13 bab dengan 92 pasal tentang perlindungan anak dan pengertian anak itu sendiri, baik tentang hak dan kewajiban anak ataupun yang lainnya. Selanjutnya terdapat revisi pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2022 menjadi Undang-Undang Dasar Nomor 35 Tahun 2014 yang mempertegas perlunya pemberantasan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial anak atau korban yang terjadi atas tindakan tersebut. Selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yaitu dengan definisi anak ialah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dan menurut Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Selanjutnya berikut adalah hak anak yang wajib dipenuhi di Indonesia. Yang pertama, hak untuk bermain. Yang kedua, berekreasi. Tiga, berpartisipasi. Keempat, berhubungan dengan orang tua bila terpisah. Yang kelima, bebas beragama, berkumpul, berserikat, dan hidup dengan orang tua, dan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan masih banyak lagi hak yang harus wajib dipenuhi baik orang tua maupun negara. Yang selanjutnya itu kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, kesehatan dan kesetaraan dasar, pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya, lingkungan keluarga dan pengasuhan yang baik, dan perlindungan khusus yang didapatkan dari pemerintah daerah. Dan yang terakhir adalah klaster hak anak bagi yang membutuhkan perlindungan khusus, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, kesehatan dan kesejahteraan dasar yang utama, pendidikan yang baik, waktu luang yang cukup, dan kegiatan budaya yang mumpuni, perlindungan khusus untuk anak, dan lingkungan keluarga dan pengasuhan yang baik dalam perkembangan. Oleh sebab itu, sangat diperlukannya hak dan kewajiban anak, baik dari
sesuai dengan undang-undang yang berlaku agar menjadi bekal untuk anak ke depannya yang lebih baik, dan juga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan cinta tanah air, dengan keadaan fisik maupun psikis dan mental yang baik, agar dapat memenuhi anak bangsa yang ideal. Sekian penjelasan dari saya tentang pemenuhan HAM dan perlindungan anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.